75038, mahasiswa Universitas Terbuka. Tugas ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan tutor Ibu Widya Masita MPSI. Tema pembelajaran yang saya angkat adalah anak dengan Down Syndrome. Down Syndrome merupakan kondisi yang disebabkan oleh adanya kromosom tambahan di kromosom ke-21 yang mempengaruhi jalannya perkembangan yang menyebabkan anak-anak penyandang Down Syndrome menunjukkan karakteristik yang khas. Ada beberapa penyebab dari anak Down Syndrome. Yang pertama adalah trisomi 21 atau non-disjunction. Terjadi karena kegagalan pembelahan sel sebelum atau saat pembuahan, sehingga terdapat satu tambahan kromosom 21 atau menjadi 3 kromosom padahal seharusnya hanya 2. Hampir 95% kasus Down Syndrome disebabkan oleh jenis kelainan kromosom trisomi 21 ini. Dan yang kedua adalah mosaicism. Mosaicism adalah kelainan kromosom yang diakibatkan kegagalan pembelahan sel setelah pembuahan, sehingga jumlah kromosom 21 menjadi bertambah 1. Hanya 1% kasus Down Syndrome disebabkan oleh kelainan pada kromosom ini. Secara fisik, anak dengan Down Syndrome memiliki karakteristik yang khas dengan teman-temannya yang lain. Pada anak Down Syndrome, ukuran kepala lebih kecil atau tidak proporsional dengan badan mereka. Yang selanjutnya adalah bentuk wajah datar dan hidung pesek. Berikutnya, bentuk dan ukuran telinga yang tidak umum. Jarak antara mata lebih jauh daripada pada umumnya. Selanjutnya, ada bintik-bintik putih di dalam mata mereka. Mata sipit dan mata condong ke atas. Leher pendek dengan lipatan kulit di bagian belakang leher. Bentuk lidah lebih besar daripada mulut sehingga cenderung menjulurkan lidah. Memiliki tangan dan jari-jari yang pendek. Hanya memiliki satu garis pada telapak tangan mereka. Ada jarak yang lebar antara jari pertama dengan jari kedua kaki mereka. Anak dengan kelainan Down Syndrome tetap dapat mengembangkan setiap aspek perkembangan mereka dalam bidang kognitif, motorik, bahasa, sosial, dan emosi mereka. Hanya saja perbedaannya adalah mereka lebih lambat dengan anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu, penanganan sedini mungkin dapat membantu anak-anak mengembangkan setiap kemampuan-kemampuan yang ada pada mereka. 5 tahun pertama, anak merupakan periode kritis perkembangan dan anak-anak mengalami perubahan besar-besaran pada periode ini. Deteksi dini dapat dilakukan sejak masa kehamilan, sehingga program intervensi dini dapat mulai kapanpun, namun lebih cepat mulai, maka hasilnya akan lebih baik. Program intervensi dini biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fisioterapi, yang bertujuan adalah untuk merangsang perkembangan motorik anak. Anak-anak dengan Down Syndrome memiliki tonus atau ketegangan otot yang lemah, menguatkan otot-otot yang diperlukan untuk mencapai keterampilan motorik seperti mengangkat kepala, duduk, lalu merangkak, dan seterusnya. Yang kedua adalah terapi bicara. Terapi bicara merupakan komponen penting dalam penanganan dini. Melalui terapi bicara, anak dengan Down Syndrome akan dirangsang untuk melatih keterampilan prabahasa, seperti kemampuan menirukan suara, keterampilan visual menatap wajah dan objek, kemampuan mendengarkan suara, kemampuan oral motor atau menggerakkan lidah dan bibir, meniup, menelan, dan menghisap. Dan berikutnya yang ketiga adalah terapi okupasional. Dapat membantu anak dengan Down Syndrome mengembangkan keterampilan bantu diri, serta keterampilan bermain dan bersosialisasi dengan anak-anak lainnya. Penanganan anak dengan Down Syndrome melibatkan anak, orang tua, psikolog, dokter, terapis, dan orang tua yang mengajar di sekolah. Kerjasama antar profesi ini dapat memberikan manfaat yang lebih menyeluruh bagi anak.
Orang tua berperan merangsang kemampuan dan membimbing anak dalam melakukan segala sesuatu keterampilan yang diinginkan. Selain itu, orang tua juga berperan besar dalam kesuksesan terapi karena orang tua yang memastikan hal-hal yang dapat dipelajari saat terapi diterapkan juga di rumah. Keterlibatan terapis biasanya setelah menjalankan pemeriksaan medis dan psikologis ke para ahli. Mengingat anak dengan Down syndrome memiliki penyakit bawaan seperti kelainan jantung, peran dokter menjadi sangat penting dalam penanganan anak. Dan peran psikologi juga sama pentingnya untuk memberikan beragam strategi penanganan yang bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis, memastikan anak mengembangkan seluruh aspek perkembangannya, serta meningkatkan keberfungsian anak dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak kalah penting juga adalah peran guru dalam mengajar kemampuan akademik dasar yang dibutuhkan anak usia dini dengan anak kelainan Down syndrome untuk bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan lain yang lebih kompleks. Guru juga berperan penting dalam memfasilitasi proses sosialisasi anak dengan Down syndrome terhadap lingkungan selain keluarga inti. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.